Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami dalam podcast Berakhlak. Kali ini kami akan membahas mengenai core value ASN. Sebelum masuk ke topik pembahasan berakhlak, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Sukabumi golongan 3 angkatan 5 kelompok 3 tahun 2022. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Edna Ramadianti dengan NDH 08. Selanjutnya, rekan-rekan bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Adi Triwibowo, NDH 14, asal instansi Inspektorat. Perkenalkan, nama saya Harun Arasid, NDH 29, asal instansi Puskesmas Cidadap. Perkenalkan, nama saya Wisnu dengan NDH 23 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu. Nah, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, untuk itu langsung saja ya kita masuk ke topik pembahasan utama kita, yaitu materi berakhlak. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih berakhlak itu? Kemudian, apa sebenarnya tujuan penyelarasan core value ASN dengan berakhlak? Berakhlak merupakan suatu singkatan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Merupakan akronim untuk core value atau nilai dasar ASN. Sebelum nilai dasar ASN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana sebelumnya ini dianggap berbeda oleh setiap instansi. Hal ini menyebabkan permasalahan adaptasi ASN ketika terjadi mobilisasi antar instansi pemerintahan. Perbedaan nilai-nilai core value ini juga menyebabkan belum berfungsinya peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Itulah tujuan penyelarasan core value ASN dengan berakhlak. Begitu ternyata ya. Nah, kalau misalkan dari pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Pak Harun mengenai kepanjangan dari akronim berakhlak, sebenarnya nilai atau value apa sih yang terkandung dalam akronim tersebut? Saya coba menjawab, Ibu Edna. Ya, boleh. Silakan Pak Wisnu. Nilai atau value yang terkandung dalam akronim tersebut, contoh yang berorientasi pelayanan. Dengan nilai ini, seorang ASN dituntut memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selalu bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat, dapat diandalkan serta cepatan, dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat. Berikutnya, akuntabel dapat dipahami sebagai sikap jujur dan bertanggung jawab, memiliki disiplin dan berintegritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Berkaitan dengan hal ini, tugas-tugas kedinasan ASN dituntut untuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Berikutnya adalah kompeten. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, peningkatan kompetensi sangat penting dilakukan untuk setiap ASN. Dengan kompetensi yang semakin baik, memungkinkan bagi ASN untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik juga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikutnya adalah harmonis. Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Kenyamanan dan keharmonisan lingkungan kerja mendorong atau memotivasi ASN untuk lebih produktif tentunya dalam bekerja. Berikutnya adalah loyal. Dengan nilai dasar ASN, dengan nilai dasar ini, ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi, dan tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik negara. Konsekuensi logis dari adanya loyalitas dan kesetiaan adalah setiap ASN harus selalu menjaga rahasia jabatan dan negara. Berikutnya adalah adaptif, di mana nilai dasar adaptif dapat dilakukan dengan terus-menerus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas. Setiap pegawai juga selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan, namun harus responsif dengan berbagai masalah yang berkembang, serta mampu menjadi bagian dari solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan persoalan yang dihadapi organisasi. Berikutnya adalah kolaboratif. Dengan nilai dasar ini, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, diharapkan seorang ASN mampu berkolaborasi dengan berbagai unsur, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi. Keterbukaan dalam bekerja sama dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah dan mempercepat mencapai tujuan bersama. Mungkin itu nilai dari akronim berakhlak. Oh, betul. Siap. Terima kasih Dr. Wisnu untuk penjelasannya.
Nah, teman-teman, di sini kan pasti ya dari setiap instansi itu implementasi dari berakhlak ini pasti berbeda-beda. Nah, di sini teman-teman ada yang bisa menjelaskan nggak bagaimana implementasi dari berakhlak di tempat kalian bekerja? Saya coba menjawab. Jika di instansi saya di inspektorat, sebagai aparat pengawas internal pemerintahan, memahami pentingnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang baik serta pemerintahan yang bersih. Hal ini bisa dilihat dengan adanya program pengawasan pemerintah daerah. Terus kemudian akuntabel. Dalam melaksanakan tugas, para pegawai menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Bertanggung jawab terhadap hasil pelaporannya dan cermat dalam mengidentifikasi permasalahan. Kemudian di bidang kompeten, pegawai di inspektorat kami selalu diarahkan untuk belajar mandiri mengenai peraturan pemerintahan yang terbaru, serta tidak malu bertanya kepada pegawai yang lebih senior. Kemudian contoh harmonis, seluruh pegawai tidak membedakan orang dari latar belakangnya. Saya sebagai orang dari luar Kabupaten Sukabumi selalu diperlakukan dengan baik oleh para pegawai yang lain. Kemudian loyal, para pegawai di lingkungan inspektorat memegang teguh nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta setia kepada pemerintahan yang sah. Hal ini dapat dilihat dari pengamalan nilai Pancasila. Dalam tugasnya, pegawai selalu beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, menjaga kerukunan, saling menolong, serta memiliki sikap adil dalam memutuskan segala sesuatu. Kemudian nilai yang berikutnya adaptif. Perilaku adaptif bisa ditunjukkan dengan cara yang berbeda-beda dalam menjalankan tugas. Beberapa pegawai ada yang memilih untuk menginap di kantor untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Ada pula yang memilih mengerjakan tugas di rumah setelah jam kerja selesai. Kemudian berikutnya kolaboratif. Inspektorat membuka ruang untuk bekerja sama, baik dalam perencanaan, pengawasan, maupun evaluasi serta pembinaan, sehingga pihak lain dapat melakukan program dan kegiatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah. Saya kira seperti itu, Mbak. Nah, ternyata teman-teman begitu implementasi dari berakhlak di instansi inspektorat. Nah, mungkin di sini ada contoh implementasi dari instansi lain, dan apakah ada tanggapan atau tambahan untuk pemaparan dari Pak Adi sebelumnya? Saya coba memberikan contoh pengamalan berakhlak di instansi saya. Tapi yang dititik beratkan di instansi saya sebenarnya adalah berorientasi pelayanan, di mana diaplikasikan dengan cara melakukan pemeriksaan pada pasien yang berupa wawancara medis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang secara komprehensif. Kemudian memberikan terapi dengan cepat dan sesuai dengan indikasi, kemudian bersikap ramah dan sopan, serta berempati saat melakukan pemeriksaan pasien, baik di poliklinik maupun rawat inap. Itu sih salah satu contoh implementasinya di instansi saya. Jadi penekatannya pada orientasi pelayanan publik ya Pak ya? Betul, Mbak Edna. Mungkin di Mas Harun, bagaimana praktek implementasi di instansi Pak Harun? Ya, baik Bu Edna, terima kasih atas kesempatannya. Kalau di instansi saya, kebetulan saya bekerja di puskesmas, ini lebih menitik beratkan sama dengan dokter, yaitu berorientasi pelayanan. Tapi di sini juga dalam bidang pelayanan kefarmasian kita dituntut untuk mengadakan obat-obatan dan bahan habis pakai. Nah, ini kita menggunakan keuangan negara, dan di sini saya dituntut untuk menggunakan keuangan dengan kemudahan bahan obat dan habis pakai ini secara transparan dan efisien. Kemudian selain berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, dan saya juga harus berkolaboratif berhubungan dengan pemenuhan bahan habis pakai ini. Kita harus berkolaborasi dengan profesi lainnya, dan berhubungan dengan resep, kita juga harus berkolaborasi dengan dokter dalam mempersiapkan obat tersebut. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih teman-teman atas diskusi kita mengenai penerapan implementasi dari berakhlak dari
masing-masing instansi tempat kita bekerja. Nah, mungkin cukup sekian diskusi ringan kita mengenai implementasi berakhlak. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan akan menjadi tambahan pengetahuan kita mengenai materi berakhlak ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.